Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan memberikan resep 5 menu masakan untuk sehari-hari. Ini tuh enak banget dan cara bikinnya juga simpel. Jadi buat kalian yang suka resep aku, kalian bisa coba di rumah ya teman-teman. Untuk resep selengkapnya silahkan tonton terus video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku udah sediakan kacang panjang. Ini tadi udah aku cuci bersih ya teman-teman. Kemudian ini aku potong menggunakan pisau aja biar lebih cepet. Ini aku potongnya agak memanjang kayak gini. Kalau udah sisihkan ya. Lanjut, ini aku tambahkan juga 2 buah terong ungu. Untuk terongnya tadi udah aku cuci bersih, jadi tinggal dipotong aja. Ini aku potong kayak gini ya teman-teman. Nah kalau udah seperti ini nanti aku akan rendam menggunakan air yang dikasih garam ya, jadi biar warnanya itu tidak menghitam. Kalau udah sisihkan ya. Lanjut, ini aku akan tambahkan 2 potong tahu putih, kemudian aku potong menjadi beberapa bagian seperti ini. Kalau kalian nggak suka tahu bisa digantikan dengan tempe ya teman-teman. Dan untuk bahan-bahannya ini udah aku siapkan di sini. Ini terongnya udah aku rendam dengan air garam ya. Ada santan serta ini ada bumbu berbumbuannya. Ini aku tambahkan juga cabai rawit utuhan ya. Dan ini ada bumbu kasarnya dan bumbu utuhannya. Nanti semua akan tulis di kolom deskripsi ya. Jadi kalian tinggal cek aja di sana. Nah, ini bumbu yang dihaluskan ada ketumbar, kemudian ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian ada cabai rawit dan cabai keriting ya. Biar cepet halus, ini aku tambahkan sedikit air ya teman-teman. Kalau udah aku akan blender, atau kalau kalian mau diulek untuk perbumbuannya juga boleh ya. Ini aku blender agak kasar aja. Kalau udah ini aku siapkan untuk menumisnya, karena tadi aku tambahkan air, jadi tunggu sampai airnya mendidih ya. Kemudian ini aku masukkan bumbu utuhannya, ada serai, lengkuas, daun jeruk. Untuk daun jeruknya ini bagian tulangnya aku buang ya. Tunggu sampai airnya itu menyusut. Nah ini tadi udah aku tambahkan sedikit minyak goreng ya teman-teman. Kemudian tumis sampai bumbunya itu benar-benar matang, jadi biar tidak langu. Kemudian ini aku akan masukkan bumbu halusnya, ada garam, gula, kaldu jamur, kemudian ada kunyit, dan ini ada juga lada bubuk. Aduk-aduk ya biar bumbunya itu cepat menyatu. Nah ini untuk bumbunya udah mateng ya teman-teman. Kalau udah seperti ini tinggal masukkan santan instannya. Aku di sini gunakan santan instan yang udah aku tambahkan air ya. Ini aku tambahkan sekitar 400 sampai 500 ml. Jadi kalian sesuaikan aja ya teman-teman. Aduk-aduk. Jangan lupa sering diaduk ya biar santannya itu tidak pecah. Ini aku tambahkan sedikit air ya teman-teman, kayaknya airnya masih kurang. Nah kalau udah mendidih seperti ini aku akan masukkan terlebih dulu kacang panjangnya. Aduk-aduk. Tunggu sampai kacangnya itu setengah matang ya teman-teman, kayak gini. Kemudian ini aku masukkan cabai rawit hijau. Jadi kalau kalian nggak suka untuk pedas, kalian tinggal skip yang cabai rawit utuhannya ini. Kemudian aku masukkan tahu putihnya. Kalau kalian nggak suka tahu putih, kalian bisa gunakan tahu setengah matang juga boleh ya teman-teman. Aduk-aduk. Nah kayak gini.
Nah, kalau udah seperti ini tinggal masukkan terong yang udah aku rendam menggunakan air garam tadi. Karena terongnya ini matangnya tuh cepet, jadi tinggal diaduk-aduk aja ya, masak sekitar 1-2 menit aja terongnya itu udah matang ya teman-teman. Kalau udah mendidih, nanti kalian jangan lupa koreksi rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum pas, kalian tinggal tambahkan aja untuk perbumbuannya ya teman-teman. Nah, kayak gini hasilnya. Ini tadi udah aku rasa udah pas. Nih, kuahnya juga bikin ketagihan ya aromanya. Oke, kalau udah seperti ini tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini aku sajikan dalam mangkok seperti ini aja. Kalau kalian mau resep sayur kuah santan aku yang lainnya, kalian bisa scroll aja ke bawah ya teman-teman. Aku udah bagikan banyak video tentang kuah santan yang enak, jadi kalian tinggal cek aja kalau kalian mau bikin apa. Di sini aku udah sediakan 4 buah cabai rawit. Ini aku iris kayak gini ya teman-teman. Atau kalau kalian mau dikasih utuhan juga nggak apa-apa. Dan untuk bahan-bahan lainnya, di sini aku udah siapkan wortel, mentimun, dan di sini ada bumbu halusnya, garam, kaldu jamur, kunyit bubuk, bawang merah, bawang putih, dan 2 buah kemiri. Lanjut untuk mentimunnya, ini aku akan belah ya teman-teman. Ini aku akan buang untuk isinya. Ini nggak perlu dikupas ya untuk mentimunnya, cukup kalian cuci bersih aja. Terus bagian tengahnya ini dibuang ya teman-teman. Nah, kayak gini. Kemudian tinggal aku potong, yang aku belah menjadi beberapa bagian. Ini nanti kira-kira ukurannya sama wortelnya itu caranya tuh agak sama ya, jangan besar sebelah. Ini kayaknya masih terlalu lebar. Nih aku belah menjadi 2 bagian lagi ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan potong memanjang lagi, ini kira-kira menjadi 4 bagian. Nah, kayak gini ya teman-teman. Karena mentimunnya itu ukurannya agak besar, aku jadi gunakan 1 aja ya. Tapi kalau kalian mau gunakan yang agak banyakan, sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya teman-teman. Ini aku ulangi lagi sama seperti tadi, untuk isinya dibuang kemudian dipotong menjadi beberapa bagian ya. Lanjut untuk wortelnya sama, ini aku belah menjadi 2 bagian. Oh ya, tadi tuh sebenarnya aku udah memotongnya, cuman kayaknya videonya itu lupa aku rekam, jadi ini untuk sisanya tinggal aku potong ya teman-teman. Ini kurang lebih ukurannya itu sama dengan limunnya. Ini aku belah juga, aku potong kayak gini. Setelah itu sisihkan ya. Ini juga sama ya teman-teman kayak tadi. Ini enggak agak tipis aja karena wortel itu agak kerasan ya daripada mentimun, jadi biar nanti tuh matangnya barengan. Ini kira-kira samain aja ya teman-teman panjangnya, ulangi sampai semuanya selesai. Lanjut, ini udah selesai. Ini aku akan kasih rendaman dulu, ada garam, gula. Untuk gulanya sekitar 2 sendok teh dan setengah sendok teh garam. Kemudian aku tambahkan cuka, ini kira-kira setengah sendok makan ya teman-teman. Kemudian aku marinasi, ini aku udah cuci tangan ya teman-teman. Ini aku biarkan sebentar, kira-kira 10-15 menit. Lanjut, ini aku akan ulek bumbunya. Ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 buah kemiri. Kemudian ini aku tambahkan bumbu halusnya, ada 1 sendok teh kaldu jamur, 1/4 sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh kunyit bubuk. Karena kebetulan aku nggak punya kunyit yang masih fresh, jadi aku gunakan yang bubuk aja ya.
Kemudian ini aku ulek. Kalau kalian mau di chopper atau di blender juga boleh ya teman-teman. Jadi aku pengen ulek aja untuk kali ini. Ini harus diulek benar-benar halus. Oke, kurang lebih seperti ini aja ya untuk bumbunya. Kemudian ini aku siapkan wajan dan minyak. Lalu aku akan tumis bumbunya. Usahakan tumis sampai bumbunya itu benar-benar tanak ya teman-teman, biar tidak langu. Ini kayaknya minyaknya kurang ya, jadi aku tambahkan sedikit minyak goreng lagi ya teman-teman, biar cepet tanak. Oke, kurang lebih seperti ini aja, jangan terlalu banyak-banyak minyaknya. Aduk-aduk lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini udah agak tanak untuk bumbunya. Kemudian tinggal masukkan wortel dan mentimun. Aduk-aduk biar cepat empuk. Ini aku tambahkan air ya teman-teman. Tambahkan air secukupnya aja, ini aku kira-kira aja ya teman-teman. Aduk-aduk. Kalau udah seperti ini jangan lupa ditutup ya, biar cepat mateng. Dan jangan lupa sesekali kalian koreksi ya, takutnya nanti kosong. Nah, ini masih agak sedikit keras ya, jadi sebentar lagi dan sampai airnya tuh agak sedikit menyusut. Kemudian aku masukkan percabeannya ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini aku akan masak sebentar lagi, kira-kira 1-2 menit. Oh ya, tadi aku tuh lupa teman-teman, nggak aku kasih lada bubuk. Ini aku tambahkan lada bubuk secukupnya aja ya, kira-kira 1/4 sendok teh. Kalau udah seperti ini tinggal ditutup, dimasak sekitar 1-2 menit. Nah, ini untuk kuahnya udah menyusut kayak gini ya teman-teman, dan udah aku koreksi rasa, dan menurutku rasanya udah pas untuk wortel dan mentimunnya. Ini juga udah empuk. Jadi kalau udah seperti ini tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya tuh kayak gini teman-teman, acar kuning mentimun wortel ala aku siap untuk disajikan. Ini tuh nggak kalah ya dengan warteg atau untuk yang hajatan itu. Jadi di sini aku udah sediakan perbumbuannya. Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, cabai keriting merah dan hijau. Kemudian ini ada teri nasi, kemudian ada garam, kaldu jamur, serta gula. Lanjut untuk terinya, ini aku akan goreng dengan menggunakan minyak yang benar-benar panas ya teman-teman. Ini aku goreng sampai ikan terinya itu benar-benar kering, jadi ini agak lama ya. Tapi kalau kalian mau menggunakan teri yang ukurannya agak besar juga boleh ya. Kebetulan aku punya banyak stok teri nasi seperti ini, jadi aku gunakan yang ada aja ya. Nah, karena ini menggorengnya agak lama, jadi aku akan chopper terlebih perbumbuannya. Ini ada cabai-cabeannya, bawang merah, bawang putih. Ini aku gunakan chopper kayak gini biar nanti teksturnya pas di chopper itu nggak terlalu halus ya teman-teman. Ini aku chopper sampai agak kasar aja, jangan terlalu halus. Untuk teksturnya kurang lebih seperti ini aja. Untuk sambal terinya, untuk kali ini aku nggak menggunakan tomat sama sekali ya, jadi ini bisa tahan lebih lama daripada kalian menggunakan tomat ya. Ini kurang lebih kayak gini teman-teman, dan warnanya tuh cantik banget, ada merah ada hijau kayak gitu. Nah, ini untuk terinya udah mulai agak ini ya, agak kering seperti ini. Kalau udah seperti ini tinggal kalian angkat dan tiriskan aja ya. Nah,
ini untuk minyaknya aku gunakan sekitar sepertiganya ya, yang sisanya aku akan sisihkan. Kemudian ini aku masukkan percabeannya yang udah aku chopper tadi. Ini aku masak dengan menggunakan api kecil ya teman-teman. Takutnya kalau kalian gunakan api terlalu besar cepat gosong, jadi pelan-pelan aja masaknya. Kemudian ini aku masukkan garam, kaldu jamur, serta gula. Nanti kalau sekiranya kurang tinggal ditambahkan aja ya. Nah ini aku masak sampai sambalnya itu warnanya agak gelap, kurang lebih seperti ini. Kalau kalian masaknya nggak terlalu tanak, nanti takutnya tuh akan cepet basi ya teman-teman. Nah ini udah matang sambalnya, tinggal kalian masukkan aja ikan teri yang udah digoreng tadi dan diaduk-aduk. Jangan lupa kalian koreksi rasa ya, kalau rasanya udah pas kalian nggak perlu tambahkan bumbu lainnya. Dan ini kayak gini teman-teman, ini tuh ikan terinya tuh crispy banget dan gurih. Ini tuh dimakan dengan menggunakan nasi anget tuh pasti enak banget teman-teman. Hasilnya tuh kayak gini. Ini pedas banget, jadi kalau kalian mau yang versi nggak pedas tinggal kalian sesuaikan aja ya untuk percabeannya. Di sini aku udah siapkan tahu pongnya, kemudian ini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, serta gula dan asam jawa, serta garam, gula, serta kaldu jamur. Kemudian ini aku akan rebus terlebih dulu untuk pembuatan cukonya ya. Ini aku masukkan gula jawa, kemudian aku masukkan asam jawa, dan ini aku masukkan juga ada garam, gula, kemudian aku tambahkan juga kaldu jamur, dan ini aku tadi udah rendam asam jawa ya. Di sini aku cuma ambil airnya aja, tunggu sampai mendidih dan agak menyusut ya. Kalau udah, kalian tinggal matikan api. Lanjut, ini aku akan goreng tahu pongnya. Ini kenapa aku goreng, karena aku mau untuk tahu genjerotnya itu tahunya kulitnya itu lebih kering ya teman-teman. Atau kalau kalian nggak mau digoreng gini aja sebenarnya juga udah enak. Sambil menunggu tahunya kering, ini aku akan bikin sambalnya. Ini aku tambahkan juga gula jawa serta bawang merah, bawang putih, cabai rawit hijau dan cabai rawit merah. Ini aku ulek aja ya teman-teman. Untuk menguleknya kalian nggak perlu menguleknya terlalu lembut ya, cukup agak sedikit kasar, ada teksturnya gitu aja. Ini untuk sambalnya nggak aku tambahkan garam atau kaldu jamur ya, karena cukonya tadi udah ada rasanya, takutnya nanti terlalu asin. Oke, ini tahunya udah kering seperti ini, jangan terlalu lama ya teman-teman. Ini aku akan angkat dan tiriskan. Di sini aku bikinnya untuk satu porsi aja, jadi nggak begitu banyak tahunya. Kalau kalian mau bikin banyak, tinggal kalian tambahkan aja ya. Dan ini untuk sambalnya, ini aku akan kasih sedikit cuko yang udah aku bikin tadi ya teman-teman. Ini tuh teksturnya masih agak keras seperti ini, dan aku ada campuran cabai rawit hijau dan merah itu bikin warnanya itu tambah cantik ya. Ini aku tambahkan cukonya sedikit demi sedikit, kemudian aku aduk-aduk dengan sambalnya ya. Barusan udah aku icip-icip dan menurutku rasanya udah pas banget, nggak terlalu pedas juga. Ini aku tambahkan lagi sedikit cukonya. Oke, kurang lebih seperti ini aja ya. Lanjut, ini untuk tahu pongnya aku akan potong terlebih dulu. Karena ini masih panas, aku potong menggunakan pisau aja ya. Kalau sebenarnya aku tadi pengen menggunakan gunting, tapi karena terlalu panas jadi nggak usah, gini aja udah. Ini aku potong kayak gini. Kayaknya masih kegedean ya teman-teman, harusnya dipotong agak kecil lagi. Nggak apa-apa, nanti aku akan mengulang di akhir video.
Untuk tahunya ini aku tuh belinya udah setengah matang kayak gini ya teman-teman, dan kalau di tempatku tahu pong kayak gini tuh belum ada rasa asinnya ya. Beda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia itu biasanya kalau beli tahu pong kayak gitu biasanya ada sedikit yang agak asin gitu ya, walaupun nggak semuanya. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Ini aku ulangi lagi ya teman-teman, aku potong agak kecil lagi karena aku rasa terlalu besar, biar lebih gampang nanti menikmatinya. Nah kemudian ini aku masukkan ke dalam cobekan kayak gini. Nah kalau menurutku makan tahu genjerot kayak gini tuh rasanya lebih mantep atau lebih enak kalau kita tuh makannya dicobek kayak gini ya teman-teman, karena kebetulan cobekku tuh cuma satu, jadi ini cukonya tadi udah aku pindahin, jadi udah aku cuci bersih dan tinggal buat wadah ini aja ya. Kemudian ini aku akan guyurkan sambal dan cukonya di atasnya kayak gini ya teman-teman. Kemudian ini aku siramkan juga cukonya biar ada kuah-kuahnya gitu. Tinggal kita pecek-pecek kayak teman-teman biar bumbunya itu meresap semuanya. Ini cukonya aku masukkan ya. Nah hasilnya tuh seperti ini teman-teman, tuh enak banget. Dan untuk tahu genjerotnya itu menurutku kulitnya agak sedikit crispy gitu teman, karena barusan udah aku goreng. Di sini aku udah menyediakan bahan-bahannya. Ini ada gurita yang masih fresh, kemudian ada perbumbuannya, cabai rawit, cabai keriting, bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe. Kemudian ini ada daun jeruk, lengkuas dan serai, serta ada gula merah dan bumbu halus lainnya. Ini aku akan rebus air, kemudian aku tambahkan garam, lalu ini aku masukkan gurita. Untuk guritanya tadi udah aku bersihkan dan aku buang untuk kotorannya ya teman-teman. Kemudian ini aku akan rebus sebentar biar tidak terlalu amis ya, jadi nanti harus setelah ini baru aku akan bilas dan dipotong-potong. Ini aku masak sekitar 5 menitan ya, sambil diaduk-aduk biar semuanya itu merata. Nih airnya tuh jadi gelap kayak gini ya teman-teman. Dan ini kalau udah direbus kayak gini tuh jadinya menyusut. Oke, ini aku akan haluskan untuk bumbunya. Ini aku akan chopper aja ya biar lebih cepat. Kemudian ini aku masukkan cabai rawit serta bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe. Kemudian aku tambahkan juga cabai besarnya. Untuk bahan-bahannya apa aja nanti aku akan tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi kalian tinggal catat aja bahan dan bumbu lainnya apa aja yang dibutuhkan. Kemudian ini aku akan tambahkan sedikit air. Ini aku akan haluskan. Kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa ya, untuk bumbunya sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Nah ini guritanya tadi udah agak dingin, jadi waktunya tinggal untuk dipotong aja ya. Tadi udah aku bilas menggunakan air, tapi ini nanti setelah dipotong-potong lagi ini aku akan cuci lagi ya teman-teman, karena masih ada item-itemnya gitu. Ini aku akan potong agak gede aja karena nanti masih dimasak lagi dan pastinya akan menyusut ya untuk guritanya. Ini aku potongnya kira-kira kayak gini aja ya. Untuk guritanya ini aku belinya tuh ukurannya sedang ya, nggak yang besar, nggak yang kecil. Ulangi sampai semuanya selesai.
Oh ya teman-teman, kalau kalian nggak suka gurita, untuk guritanya bisa kalian gantikan dengan cumi-cumi juga boleh ya. Kalau gurita itu menurutku teksturnya tuh lebih sedikit alot ya daripada cumi-cumi. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, ini tadi udah aku cuci lagi. Dan sekarang waktunya untuk menumisnya ya. Hasilnya tuh tinggal sedikit ya karena tadi menyusut. Ini aku akan tumis untuk bumbu yang udah aku haluskan tadi. Untuk kalian yang nggak suka pedas, untuk percapiannya tinggal kalian kurangi aja ya teman-teman. Karena di sini aku bikinnya versi yang agak pedas tapi masih ada sedikit manis-manisnya gitu. Nah untuk bumbunya ini aku akan tumis sampai benar-benar matang ya. Lanjut, ini aku masukkan bumbu halusnya, ada garam, kaldu jamur, lada putih, serta gula merahnya ya. Aku di sini gunakan gula merah ya teman-teman. Kalau kalian mau gunakan gula putih juga boleh. Ini aku masukkan lengkuas, daun jeruk, serta serai. Tadi untuk jahenya aku haluskan dengan bumbu percapiannya tadi ya. Nah kalau udah seperti ini, masak sampai sambalnya itu warnanya agak sedikit gelap ya. Kalau masih kayak gini tuh berarti belum matang. Jangan lupa sesekali kalian aduk. Nah kalau udah berubah warna kayak gini, ini sambalnya udah matang, tinggal kalian masukkan aja guritanya. Karena tadi guritanya tuh udah dimasak, jadi kalian nggak perlu masaknya terlalu lama ya. Tunggu sampai bumbu-bumbunya itu meresap aja, tinggal kalian matikan api. Jangan lupa kalian koreksi rasa ya, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, tinggal kalian tambahkan aja ya teman-teman. Nih, ini tuh aromanya tuh kerasa banget, sedikit agak pedes gitu. Oke, ini udah jadi dan hasilnya tuh kayak gini teman-teman. Tumis gurita pedas manis pun siap untuk dihidangkan ya. Ini untuk khusus dewasa ya. Kalau untuk anak-anak kalian bisa tidak menggunakan percapiannya ya.